Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu materi penting dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya materi mengenai ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial ini apa bisa disebut sebagai suatu ilmu. Beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan mengenai konsep kesejahteraan sosial. Paling tidak ada 3 konsep ilmu kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, sebagai suatu usaha, dan sebagai suatu sistem. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Pertanyaannya adalah, bisakah ilmu kesejahteraan sosial disebut ilmu? Oleh karena itu, dengan penjelasan ini mudah-mudahan mahasiswa jurusan ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya masyarakat luas pada umumnya bisa memahami kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Kesejahteraan sosial menurut saya bisa disebut ilmu karena bisa dianalisis dengan 3 hal atau melalui 3 hal. Atau dalam bahasa saya, secara filosofis bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu bisa dijelaskan secara jelas. Yang pertama adalah konsep kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Apa itu ilmu kesejahteraan sosial? Banyak sekali yang sudah mendefinisikan, gitu ya. Paling enggak adalah PBB. PBB menjelaskan ya bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu sebagai suatu aktivitas yang terorganisir, ya, suatu kegiatan yang terorganisir. Ya, untuk apa? Yakni memberikan layanan kepada orang-orang yang bermasalah sosial. Di sini kata-kata organize atau organisir itu yang penting. Ya, tatkala jenengan semua atau saudara semua mahasiswa, saya menjelaskan tentang kesejahteraan sosial sebagai kondisi, maka di situ tidak ada aktivitas yang terorganisir. Hanya bersifat sporadis, memberikan layanan kepada orang-orang yang bermasalah sosial secara sporadis. Artinya tidak ada pengorganisasian yang secara ilmiah lah, terus begitu. Oleh karena itu, PBB menjelaskan bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisir. Apalagi tambahan dari PBB menjelaskan tentang ilmu kesejahteraan sosial ini, PBB menjelaskan terorganisir dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Ini yang menjadi penting, bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir, kemudian menggunakan teknik tertentu. Kalau secara sporadis, maka kegiatan itu tidak terorganisir dan tidak ada teknik. Siapapun yang ingin melakukan pekerjaan sosial, ya, membantu orang miskin, orang terlantar, atau siapa saja yang memerlukan bantuan pekerja sosial, itu orang bisa melakukan, dan bahkan orang menyebut, ya, tatkala orang melakukan bantuan sosial, ya, relawan-relawan itu kemudian juga mereka menyebut pekerja sosial. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa
dia sebetulnya belum paham tentang ilmu kesejahteraan sosial yang dimaknai oleh BB itu adalah aktivitas yang terorganisir dan menggunakan metode teknik yang baku. Oleh karena itu, ilmu kesejahteraan sosial dalam hal ini secara ontologis, sebetulnya ya, yang pertama secara ontologis bisa disebut sebagai ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu mempunyai syarat untuk bisa disebut ilmu, manakala bisa menjawab secara epistemologis. Apa itu epistemologis? Adalah suatu ilmu yang mempunyai teknik, cara bagaimana melakukan kegiatan itu. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang ada itu adalah kegiatan-kegiatan yang scientific, ya, secara ilmiah, tidak sporadis. Dalam hal ini, ilmu kesejahteraan sosial di dalam melakukan praktek pekerjaan sosial menggunakan teknik metode yang sudah baku. Seperti kita bisa melihat bahwa teknik-teknik, metode-metode ya, pekerjaan sosial yang telah ada, mungkin nanti akan dikembangkan lagi terus-menerus untuk bisa menjadikan ilmu kesejahteraan sosial itu sepanjang zaman bisa disebut ilmu kesejahteraan sosial. Seperti misalnya yang pertama, kita mengenal namanya teknik casework. Apa itu teknik casework? Adalah suatu bentuk layanan ya, kesejahteraan sosial oleh oleh pekerja sosial, gitu ya, yang konsentrasinya itu hanya kepada individu, ya, kepada individu aja. Individu yang memerlukan masalahnya diselesaikan oleh pekerja sosial, ini teknik yang digunakan adalah casework, gitu ya, casework. Nah, di dalam casework ini banyak teori-teori juga sebetulnya ya, teori-teori misalnya psikodinamik teori, kemudian ada social learning, social doing by learning by doing dan seterusnya. Banyak sekali teori-teori yang bisa digunakan di dalam casework itu. Nah, kemudian yang kedua, teknik yang berikutnya, tatkala kita memecahkan masalah sosial bukan secara individual, tetapi secara kelompok atau keluarga, maka kita menggunakan yang disebut dengan group work, ya. Jadi memecahkan masalah sosial itu basisnya bukan individu, tetapi lebih kepada kelompok, peer group, ya. Peer group itu diselesaikan secara keseluruhan. Karena sesungguhnya masalah sosial itu bisa bersifat individu, ternyata masalah sosial juga bersifat kelompok. Oleh karena itu penanganannya kalau secara individu dengan menggunakan individu yang bersangkutan, casework, tapi kalau masalah itu bersifat kelompok, keluarga, maka kita menggunakan teknik yang disebut dengan group work. Ya. Kemudian yang ketiga, tatkala masalah sosial itu bukan hanya individu, kelompok, tetapi juga masyarakat, maka metode ya yang dikenal atau yang kita kenal semua adalah disebut dengan community development, community organization, community empowerment. Ini adalah bentuk yang ketiga atau mungkin teknik yang ketiga untuk melakukan penanganan bantuan kepada bukan individu, bukan kelompok, tapi masyarakat yang mempunyai masalah. Taruhlah di suatu tempat tertentu, ya, tatkala kita melihat beberapa waktu lalu di Lumajang itu terjadi gempa bumi, kemudian masyarakat secara makro, ya, secara makro mempunyai masalah yang sangat banyak, maka teknik yang kita gunakan adalah community development, community organization, dan community empowerment. Jadi dengan ketiga ini, ya, maka sesungguhnya ilmu kesejahteraan sosial sudah bisa disebut sebagai ilmu atau layak, bukan layak lagi, sudah pasti menjadi ilmu. Karena metode ini, ya, teknik yang digunakan ini
jauh berbeda atau berbeda dengan teknik-teknik yang dimiliki oleh ilmu lain. Oleh karena itu, dengan penjelasan bagaimana ilmu kesejahteraan sosial atau dalam bahasa filsafatnya epistemologisnya itu, maka bagaimana ilmu kesejahteraan sosial sudah menggunakan metode teknik yang khas yang dimiliki oleh ilmu kesejahteraan sosial. Sehingga ilmu ini layak, ya gitu, bukan hanya layak, bisa disebut sebagai ilmu yang bagus. Ya, kalau kita lihat semua di Indonesia ini ya, ini tidak ada lagi prodi-prodi yang menyebutkan misalnya prodi pekerjaan sosial, tetapi semua prodi-prodi yang ada di seluruh Indonesia ini di berbagai universitas menyebut prodi ilmu kesejahteraan sosial. Ya, jadi orang sudah meyakini bahwa ilmu kesejahteraan sosial ini sebagai suatu ilmu. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu-ragu atau mungkin kita bisa menjelaskan kepada orang lain, ya mungkin mahasiswa lain atau orang tua kita atau siapa saja, apa sih kesejahteraan sosial itu? Kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Tadi itu yang pertama secara ontologis, yang kedua secara epistemologis, dan ketiga itu secara aksiologis. Apa itu aksiologis? Adalah ilmu terkait dengan manfaat, gitu ya. Jadi apa kira-kira manfaatnya ilmu ini? Ilmu ini ilmu praktis. Oleh karena itu pasti mempunyai manfaat secara langsung kepada orang yang bermasalah sosial itu yang kita tangani. Ya, misalnya kalau orang itu miskin, kemudian kita berdayakan, taruhlah tadi itu menggunakan community development, community organization, atau community empowerment, maka dia menjadi tidak miskin. Apa artinya? Bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu ada manfaatnya kepada orang miskin, orang-orang yang bermasalah sosial. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan menjelaskan ketiga hal ini tadi secara ontologis, ilmu kesejahteraan sosial itu apa, kemudian yang kedua bagaimana ilmu kesejahteraan sosial terkait dengan metode-metodenya, kemudian yang ketiga terkait dengan aksiologis itu untuk apa kira-kira ilmu kesejahteraan sosial itu. Ternyata kesejahteraan sosial itu untuk mensejahterakan masyarakat yang barangkali miskin menjadi tidak miskin, susah menjadi senang, dan seterusnya. Oleh karena itu, sudah pasti bahwa secara filosofis, ilmu kesejahteraan sosial disebut ilmu. Sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu yang bisa saya beri penjelasan mengenai ilmu kesejahteraan sosial. Silakan membaca blog saya kalau ingin lebih mendalam atau diskusi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.